Malam itu, hujan mengguyur tanpa henti, menciptakan irama monoton yang memenuhi setiap sudut rumah bersalin sejahtera. Biasanya riuh oleh tangisan bayi dan suara para ibu. Kini tempat itu sunyi sepi, hanya diterangi lampu-lampu redup yang sesekali berkedip seperti sedang bernafas. Suara detak monitor jantung dari ruang perawatan dan derikan AC tua yang sudah seharusnya diganti menjadi satu-satunya teman Suster Maya di shift malam pertamanya di tempat ini. Perawat muda berusia 25 tahun itu menghela napas panjang sambil menandai dokumen terakhir. Tangannya yang halus terlihat kontras dengan berkas-berkas kertas yang sudah menguning. Bau disinfektan yang menyengat bercampur dengan aroma basah dari luar menciptakan suasana yang semakin tidak nyaman. Tiba-tiba, suara tangisan bayi yang jelas memecah kesunyian. Maya mengangkat kepala dengan cepat. Bulu kuduknya langsung berdiri. Itu mustahil. Semua pasien sudah pulang hari ini, dan tidak ada persalinan darurat yang dijadwalkan. Tangisan itu terdengar datang dari ruang neonatal, seolah memanggil-manggilnya. Dengan langkah hati-hati, Maya meninggalkan meja administrasi. Sepatunya berdecit di lantai keramik yang basah karena rembesan air hujan. Lorong rumah sakit yang biasanya terang kini gelap gulita, kecuali untuk cahaya redup dari lampu darurat yang memberikan nuansa hijau mengerikan pada dinding-dinding yang catnya sudah mengelupas. "Sus, jangan berisik," bisik sebuah suara dari kegelapan, membuat Maya hampir menjerit. Dari balik bayangan, muncul seorang perempuan tua berjilbab putih. Wajahnya pucat seperti mayat, dengan senyum yang terlalu lebar hingga tidak wajar. Matanya, oh Tuhan, matanya hitam pekat tanpa sedikit pun putih. "Saya Suster Windu, pengganti shiftmu," kata perempuan itu. Suaranya parau seperti kertas amplas yang digosokkan ke kayu. Napasnya mengeluarkan bau anyir yang membuat Maya ingin muntah. Sebelum sempat memprotes, tidak ada pergantian shift malam ini. Tiba-tiba semua lampu padam, hanya cahaya hijau dari tanda exit di ujung lorong yang masih menyala, memberikan siluet mengerikan pada tubuh Suster Windu yang kurus. "Aku harus memeriksa bayi-bayi," bisik Suster Windu sambil berjalan mundur menuju ruang inkubator. Gerakannya tidak wajar, seperti boneka kayu yang digerakkan dengan tali. Mereka lapar. Dalam cahaya yang redup itu, Maya melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Di tangan kanan Suster Windu tergenggam erat sebuah jarum suntik besar yang sudah berkarat dengan tetesan cairan merah pekat di ujungnya. Di kejauhan, tangisan bayi tiba-tiba bergema lagi. Kali ini diikuti oleh suara gesekan kuku panjang di permukaan logam. Pintu-pintu di sepanjang lorong perlahan mulai terbuka satu persatu, mengeluarkan bau anyir darah dan daging membusuk. Suster Windu semakin mendekat. Senyumnya kini melebar hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tidak mungkin dimiliki manusia. Maya tercekat, tubuhnya membeku di tempat saat jarum berkarat itu berdentang di lantai keramik. Suara metaliknya bergema di lorong kosong, seakan-akan memantul dari dinding ke dinding tanpa pernah benar-benar hilang. Bau besi tua dan sesuatu yang lebih busuk seperti daging yang sudah lama membusuk memenuhi setiap tarikan napasnya. Darah. Ia baru menyadari telapak tangannya yang basah. Saat menarik tangan dari dinding, guratan merah tua tertinggal di permukaan keramik yang sudah retak-retak. Tetesan itu masih hangat, jejaknya mengular seperti ular, membentuk pola aneh di lantai. Tapak kaki kecil-kecil yang terlalu sempurna untuk dibuat-buat. Maya tahu ia harus lari, tapi kakinya bergerak sendiri mengikuti jejak itu menuju ruang perawatan di ujung lorong. Pintunya tergantung setengah terbuka. Dari celah itu terdengar suara yang membuat tulang belakangnya bergidik, suara kuku yang menggaruk permukaan logam, diselingi decitan
seperti engsel yang perlu diolesi. Lampu di dalam ruangan berkedip 3 kali saat Maya melangkah masuk. Dalam cahaya yang sekarat itu, ia melihat tempat tidur pasien nomor 7, tempat yang seharusnya kosong bergetar hebat. Spraynya yang putih kini bernoda kecoklatan. Monitor EKG di sampingnya tiba-tiba menyala. Garis hijau di layarnya melonjak-lonjak tak beraturan. 240 denyut per menit, angka yang mustahil untuk manusia. Maya tidak ingin melihat, tapi seperti dipaksa oleh sesuatu yang lebih kuat dari dirinya, ia membungkuk. Di bawah tempat tidur, di antara debu dan kotoran yang menumpuk selama bertahun-tahun, sepasang mata hitam legam menatapnya. Bukan hitam seperti mata manusia, tapi hitam pekat, seperti lubang yang tak berujung. Sesuatu merangkak keluar dengan gerakan patah-patah. Bentuknya seperti bayi, tapi salah. Lehernya terpelintir sampai wajahnya menatap ke belakang. Mulutnya terbuka terlalu lebar, memperlihatkan deretan gigi runcing yang berkilat dalam cahaya lampu yang sekarat. Ibu lapar. Suaranya bukan suara bayi, tapi suara banyak anak berpuluh-puluh yang berbicara dalam satu nada. Kri. Pintu di belakangnya menutup dengan keras. Dan dari balik jendela kaca yang tiba-tiba berkabut, bayangan Suster Windu muncul. Tangan kurusnya menggendong sesuatu dalam kantong plastik hitam, sesuatu yang masih bergerak-gerak di dalamnya, membentuk tonjolan kecil seperti jari-jari mungil. Kantong plastik hitam di tangan Suster Windu bergerak-gerak sendiri, mengeluarkan suara lembab seperti daging mentah yang diremas. Maya menekan punggungnya ke pintu kaca. Napasnya membuahkan kabut pada permukaan yang dingin. Tangannya menemukan gagang pintu, tapi tak bisa memutarnya. Dari dalam kantong, sesuatu menekan keluar. Blue. Tonjolan kecil berbentuk jari-jari mungil muncul di permukaan plastik. "Jangan lihat," Suster Windu mendesis. Tapi Maya sudah melihat tulisan samar di sisi kantong itu. An Maya, 24 September tahun 1998. Tanggal lahirnya sendiri. Lampu neon di atas kepala mereka tiba-tiba meledak. Dalam kilatan cahaya terakhir, Maya melihat kantong itu terbuka sebagian. Isinya bukan bayi, tapi gumpalan daging merah muda yang berdenyut tidak beraturan. Puluhan mata kecil bermunculan di permukaannya. Masing-masing berkedip dalam ritme berbeda. Tali pusar tebal menjulur dari gumpalan itu. Ujungnya masih menancap di perut Suster Windu. "Kau seharusnya anakku," bisik Suster Windu. Tapi suaranya kini menjadi suara Maya kecil. "Tapi kau lahir sempurna. Aku butuh yang cacat." Dari lorong belakang, suara gesekan kulit pada lantai keramik semakin dekat. Bayi-bayiku yang merangkak mendekat. Leher mereka terpelintir dengan cara yang sama. Mulut kecil mereka terbuka serempak. "Mama lapar." Suster Windu membuka mulutnya lebar-lebar hingga sudutnya sobek seperti boneka kain tua. Darah segar mengalir deras membasahi jilbab putihnya. Darah dari mulut Suster Windu menetes ke lantai, membentuk kolam kecil yang memantulkan cahaya lampu darurat. Bayi-bayiku yang merangkak semakin dekat. Kulit abu-abu mereka mengelupas seperti kertas basah. Maya merasakan dinginnya kaca pintu menembus seragamnya. "Kau ingin tahu kenapa kau hidup?" Suster Windu berbisik dengan suara yang kini berganti-ganti. Kadang suaranya sendiri yang parau, kadang suara Maya kecil. Tangannya yang keriput meremas kantong plastik berisi gumpalan daging itu hingga keluar cairan kental berwarna merah kehitaman. Blop, blop, mata-mata T kecil di gumpalan daging itu kini menatap Maya. Setiap pupilnya berbentuk angka. 24 September tahun 1998. Dengan gerakan tiba-tiba, Suster Windu menyambar lengan Maya. Kukunya yang panjang dan kuning menusuk kulit. "Lihatlah, warisanmu." Dia menyeret Maya menyusuri lorong belakang yang gelap. Bayi-bayiku yang mengikuti dari belakang
mengeluarkan suara decitan seperti tikus. Bau formalin semakin menyengat ketika mereka sampai di depan pintu besi berkarat bertuliskan ruang 13. Kunci pintu itu ternyata tali pusar yang masih menempel di perut Suster Windu. Dengan gerakan gemetar, dia memutarnya di lubang kunci. Klik, pintu terbuka dengan perlahan, mengeluarkan suara engsel yang berderit. Maya memejamkan mata sesaat sebelum melihat ratusan stoples kaca berjejer di rak besi berkarat. Setiap stoples berisi bayi cacat yang mengambang dalam cairan kuning. Tangan kecil menekan dari dalam kaca, meninggalkan jejak buram. Di dinding, foto-foto hitam putih menunjukkan Suster Windu dengan berbagai seragam rumah sakit dari era ke era. Yang paling mengerikan, di tengah ruangan ada meja operasi berkarat. Di atasnya terbaring mayat perempuan muda dengan perut terbuka. Wajahnya persis seperti Maya. 30 tahun aku menunggu, bisik Suster Windu sambil mengelus perutnya yang kempot. Setiap malam Jumat Kliwon, aku harus memberi mereka makan. Dia menunjuk ke arah bayi-bayi kuyang yang kini mengerumuni meja operasi. Mulut mereka mengunyah udara dengan lapar. Tapi sekarang, kau akan menggantikanku. Meja operasi berkarat itu masih mengeluarkan bau logam dan daging busuk. Maya terpaku melihat mayat perempuan di atasnya. Wajah yang sama persis dengan dirinya, hanya lebih pucat dan mulai membusuk. Perutnya terbuka lebar, menunjukkan rahim yang sudah kosong. Kau pikir ini kebetulan? Suster Windu mendekat. Tali pusarnya yang tebal kini menggeliat seperti ular hidup. Aku memilihmu sejak kau lahir. Bayi itu adalah Maya. Setiap 30 tahun, aku butuh tubuh baru, bisiknya sambil mengeluarkan jarum berkarat dari balik jilbabnya. Jarum itu berukuran abnormal dengan lubang besar di tengahnya. Kutukan ini dimulai tahun 1968 ketika anakku mati dalam kandungan. Bayi-bayi kuyang mulai memanjat meja operasi. Kulit mereka meleleh seperti lilin, menetes ke lantai beton. Bau amis menyengat memenuhi ruangan. Maya melihat lebih dekat ke mayat yang mirip dirinya. Di pergelangan tangan mayat itu ada tato kecil, PW 13. Perawat Windu, kamar 13. Suster Windu terkekeh. Dia yang sebelummu. Sebelum dia ada 5 lainnya. Tiba-tiba tali pusar Suster Windu melesat seperti cambuk melilit pergelangan tangan Maya. Darah membentuk pola aneh di lantai. Fajar akan datang, bisik Suster Windu sambil mengangkat jarumnya. Waktunya untuk pindah rumah. Dari kantong plastik hitam, gumpalan daging berdenyut itu tiba-tiba melompat ke arah Maya. Puluhan mata kecil di permukaannya, kini semuanya menatapnya dengan pupil berbentuk angka 2409-1998. Jarum berkarat itu berhenti sedetik sebelum menusuk leher Maya. Seluruh ruangan bergetar hebat, membuat stoples-stoples berisi bayi cacat berguncang keras. Cairan kuning di dalamnya bergelembung seperti mendidih. Tidak, Suster Windu menjerit ketika melihat jam dinding retak. Kau sengaja menahanku sampai hampir fajar. Dari kantong plastik hitam, gumpalan daging berlusinan mata itu menjerit kesakitan. Setiap pupil berbentuk tanggal lahir Maya kini mengeluarkan cairan hitam pekat. Bayi-bayi kuyang di lantai menggeliat seperti terkena sengatan listrik. Kulit abu-abu mereka meleleh, membentuk genangan lengket. Maya merasakan sesuatu mengalir di pembuluh nadinya. Ingatan yang bukan miliknya. Pemandangan rumah sakit tahun ke-1968, seorang perawat muda Suster Windu menangis histeris sambil memeluk bayi tak bernyawa. Dokter berbisik, kau bisa hidup abadi, tapi butuh pengorbanan setiap 30 tahun. Kau bukan ibuku, Maya berbisik. Darah dari lilitan tali pusar
kini membentuk lingkaran sempurna di lantai. Kau hanya pencuri tubuh. Dengan gerakan cepat, ia meraih jarum berkarat dan menancapkannya ke tali pusar yang masih menempel di perut Suster Windu. Bum, petir menyambar dari langit cerah. Tali pusar itu mengerut seperti ulat kepanasan, menyebarkan bau busuk tak terkira. Suster Windu menjerit dengan suara yang berganti-ganti suara perempuan tua, suara bayi menangis, dan suara Maya sendiri. Dinding ruangan retak, memuntahkan puluhan tangan kecil yang mencakar-cakar. Bayi-bayi dalam stoples kaca hidup kembali, menatap dengan mata penuh dendam. "Kalian bebas!" teriak Maya, sambil merobek tali pusar yang sudah mengering. Ledakan dahsyat menggoncang rumah sakit. Matahari pagi menyinari puing-puing rumah bersalin sejahtera. Petugas penyelamat menemukan Maya tak sadar di antara reruntuhan. Tangannya masih menggenggam erat foto hitam putih tahun 1968, gambar Suster Windu asli yang wajahnya sama persis dengan Maya. Di sudut gelap reruntuhan, sesuatu yang kecil dan hitam merangkak pelan, membawa sehelai jilbab putih bernoda darah. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir.